Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita semua. Mari kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pelantikan pengurus DPD Gamki saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 135 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kita baca secara responsorium. Mazmur 135 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dengan judul perikop Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa. Amin firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita angkat sekali lagi pujian dari NKB 34
Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini kami telah diperkenankan untuk duduk bersama dalam satu persekutuan dalam pelaksanaan pelantikan DPD Gamki Provinsi Sulawesi Barat. Engkau telah menghadirkan kami sebagai umat-Mu, selaku pengurus, selaku komponen yang tergabung dalam persekutuan ini. Bahkan hamba-Mu yang datang dari Jakarta, Tuhan telah pimpin sertai dalam perjalanannya dan boleh tiba dengan penuh selamat. Dan malam ini mengawali seluruh rangkaian acara pelantikan, kami landaskan dalam pemberitaan firman Tuhan yang di mana kami akan mendengarkan sabda-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami semua, pengertian, sehingga oleh firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami lakukan seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Dan biarlah seluruh rangkaian ibadah ini boleh berlangsung dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan dari kitab Nabi Yeremia pasal 29 pada ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 7, demikian sabda Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itulah bagian firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada dan doakanlah, menjadi tema dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini dalam mengawali acara pelantikan pengurus
Gamki, Provinsi Sulawesi Barat. Saudara-saudara, Nabi Yeremia hidup pada waktu bangsa Israel mengalami pergolakan, di mana kerajaan Yehuda terjebak dengan persaingan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya pada waktu itu. Dan kerajaan-kerajaan yang besar ini ingin menanamkan suatu kekuasaan. Dan dalam situasi ini Yeremia diberikan satu tugas, diberikan mandat oleh Allah dalam kehadirannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Seperti dalam teks bacaan kita, pertama dalam ayat 7a dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Pertama, saudara-saudara, kata kamu aku buang ini diartikan secara positif, yang dapat diidentikan di mana kamu aku utus. Jadi buang dalam arti bukan dibenci, tetapi diberikan satu tugas, diberikan satu mandat. Apa yang menjadi tugas Nabi Yeremia? Sangat jelas dalam pembacaan ini diberikan mandat untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Kata mengusahakan berarti ada sesuatu yang harus dibuat. Kata mengusahakan berarti ada sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, yang harus diperjuangkan. Dan dalam mengerjakan itu tentu ia tidak akan bekerja sendiri. Diharapkan ia mampu untuk bergerak secara bersama dan sedapat mungkin juga mampu menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya kira hal itu juga menjadi bagian dan tuntutan bagi kita dalam kepemimpinan manapun. Kita tidak sekedar akan diberi tugas lalu kita akan diamkan, tetapi kita harus bergerak secara bersama dan mengusahakan. Bahkan kita akan merekrut, menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, di negara kita sekarang di tahun 2022 ini sedang digalakkan yang namanya tahun toleransi. Itu berarti semua pihak juga harus ikut mewujudkan yang namanya toleransi itu. Tidak hanya menjadi tanggung jawab orang-orang tertentu, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa yang termasuk di dalamnya sebagai warga gereja. Kita semua akan bergerak dalam mewujudkan yang namanya toleransi itu. Kita tidak boleh saling menunggu siapa yang akan memulai. Tetapi justru yang harus kita lakukan adalah dalam rangka mengusahakan kesejahteraan kota. Orang didorong supaya lebih proaktif, memulai sesuatu secara inisiatif, bukan menunggu orang lain untuk memulainya, barulah kita akan menyusul. Kedua, saudara-saudara, dalam ayat 7b, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Dalam teologi Kristen, doa adalah sebuah nafas hidup. Nefesi. Jadi kadangkala kalau ada orang Kristen diminta berdoa, biasa mengatakan, oh saya tidak bisa berdoa. Itu sama saja saudara sudah tidak bisa bernafas. Kalau melihat arti dasar yang namanya nefesi, nafas hidup. Jadi yang namanya orang Kristen, kita semua harus bisa berdoa. Minimal doa pribadi. Jadi jangan sampai doa pribadi pun tidak. Pernah dalam satu kesempatan juga di kalangan GMKI, Gamki,
Saya bilang, kalau teman-teman kita ada namanya 5 waktu di mana mereka harus berdoa. Tapi jangan, karena kita tidak ada ketentuan, juga sama sekali tidak ada waktu untuk berdoa. Setiap saat kita harus berdoa. Nah, saudara-saudara, nafas hidup berarti kita semua harus dan ikut berdoa di negeri ini. Dalam kaitan toleransi tadi, tahun toleransi, kita juga ikut mendoakan dan mengusahakan. Jadi antara berusaha dan berdoa sangat diperlukan agar kita tiba pada kesejahteraan itu. Kesejahteraan kita, kesejahteraan kota kita, dan kesejahteraan bangsa ini. Jadi berdoa juga jangan egois. Kadang-kala orang berdoa hanya untuk kotanya sendiri. Ya. Ini di masa Covid saya pernah dengar orang berdoa, jauhkanlah Covid di Sulawesi Barat. Berarti bola di tempat lain begitu. Itu doa juga jangan egois. Nah, saudara-saudara, saya pernah membaca satu bukunya Andar Ismail yang berjudul Meng Indonesia, yang isinya itu bicara tentang kebinekaan. Ada 2 kata yang dikemukakan antara kata wajib dan rela. Apa perbedaan? Wajib itu adalah sebuah keharusan, suatu aturan. Misalnya kalau anak sekolah masuk jam 7, berarti kalau dia datang terlambat dia akan kena sanksi. Ya. Karena harus, sebuah ketentuan, sebuah ketetapan, sebuah aturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak dilakukan berarti ada sanksi. Atau contoh lain, kalau orang tidak membayar pajak akan kena namanya denda. Itu wajib, kewajiban. Tapi kata yang kedua adalah rela. Rela berarti penuh kesadaran. Jadi tanpa disuruh pun dia wajib melakukannya. Dia rela untuk melakukannya. Rela dengan penuh kesenangan, kenyamanan. Karena itu yang namanya kata rela datang dari dalam hati, sedangkan kata wajib datang dari luar. Jadi antara wajib dan rela. Saudara, untuk mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Yeremia dalam mengusahakan kesejahteraan kota, 2 kata ini penting kita lakukan, penting kita pahami, yaitu kata wajib dan rela. Kita wajib mentaati seluruh aturan-aturan yang ada. Namanya sebuah organisasi tentu memiliki ketentuan-ketentuan. Dan itu kewajiban bagi kita untuk melakukannya. Namanya aturan, maka kita wajib untuk memenuhinya. Ketika tidak ada ketaatan pada diri kita, maka kita akan kena sanksi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus mendapat dorongan dari kerelaan hati. Mengapa orang bisa sukses melakukan seluruh kewajibannya? Karena mendapat dorongan secara kuat dari dalam dirinya, dari hatinya. Ada keharusan, tapi juga ada kerelaan, kesadaran untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Kita hidup dalam satu komunitas, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI,
Di dalamnya ada aturan, ada kewajiban kita sebagai bagian dari persekutuan, sebagai bagian dari organisasi. Tapi tidak sekedar kita patuh pada sebuah aturan, tapi juga harus dibarengi dengan kerelaan itu sendiri. Biasa saya katakan, kadangkala ada orang Kristen yang beriman terstruktur. Beriman terstruktur itu kalau sudah tidak pengurus, sudah tidak aktif. Tapi kalau dia menjadi pengurus, aktifnya bukan main. Jadi saya terjemahkan sebagai iman yang terstruktur. Karena tidak diberi lagi kepercayaan, kesempatan, maka imannya juga mulai berkurang. Sebagai orang percaya hendaknya tidak terjadi demikian. Mengapa yang seperti itu terjadi? Karena di dalam diri kita tidak ada sifat yang rela, sifat yang merasa senang untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, sebagai tuntutan bagi kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan kita. Kita ada di Sulawesi Barat, di kota Mamuju, berarti kita hadir untuk menyatakan kesaksian yang baik dan juga diberi kesempatan untuk menghadirkan kesejahteraan itu sendiri. Karena itu, lakukanlah, usahakanlah segala tugas tanggung jawab kita, yang di dalamnya kita juga harus selalu bertelut berdoa di hadapan Tuhan. Karena doa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang namanya orang percaya. Tapi doa adalah sebuah kekuatan yang harus kita pertahankan dalam kehidupan ini. Berusahalah dan berdoalah. Di depan kain ini ora et labora. Pasti kita tahu artinya. Mari kita bekerja dan kita berdoa. Mari kita berusaha dan selalu berdoa dalam hidup ini, termasuk dalam mewujudkan kesejahteraan kota. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan, dipersilahkan untuk yang persembahan pujian, ingin membawakan persembahan pujiannya.
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Iya, terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat sekali lagi pujian dari doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu. Syukur untuk setiap
tiba saatnya untuk kita membawakan persembahan. Namun sebelum itu kita diingatkan dari firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sambil pundi persembahan dijalankan. Sekali lagi kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan kami dalam kesempatan ini. Memberi pesan dan penghayatan baru, sebuah tanggung jawab yang harus kami tunaikan sebagai anak-anak Tuhan, juga sebagai anak bangsa, di mana kami harus mewujudkan kesejahteraan, di mana Tuhan menempatkan kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ikatkanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami, supaya kami dimampukan melakukannya dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bersyukur untuk rangkaian ibadah pelantikan pada malam hari ini. Dan karena itu kami berdoa, biarlah seluruh rangkaian ibadah ini yang telah berlangsung membawa makna baru dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk acara pelantikan DPD Gamki Provinsi Sulawesi Barat. Tuhan tahu akan keberadaan persekutuan ini, yang di dalamnya akan dilakukan satu gerakan, baik gerakan moral juga gerakan pembangunan di tengah-tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Dan Tuhan jualah yang telah menempatkan saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu, baik yang akan mengakhiri masa baktinya, di mana mereka telah mewujudkan tugas pelayanan mereka, juga mereka yang telah diberi mandat baru untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Gamki
di Sulawesi Barat. Berkatilah untuk semua pengurus, baik yang telah berkarya baru maupun mereka yang baru akan memulai tugas-tugas mereka. Karuniakanlah hikmat dan kemampuan, ketabahan, sehingga semua yang dilakukan berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan pelayanan GAMKI, bahkan kehidupan masyarakat Sulawesi Barat. Tuhan, kami berdoa untuk para senior yang boleh hadir dalam kesempatan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati berbagai tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Dan kehadirannya akan terus memotivasi, mendorong bagi seluruh pengurus dalam melakukan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Supriyadi atas nama pengurus pusat GAMKI yang boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kau telah memberkati perjalanan hamba-Mu dari Jakarta dan boleh tiba di Mamuju dengan penuh selamat. Tuhan tahu akan kehadiran hamba-Mu dalam mengemban tugas pelayanan ini. Tentu ada banyak hal yang mereka telah programkan di pusat dan biarlah akan terus disuarakan ke daerah-daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Barat ini yang juga akan kami nikmati secara bersama bahkan di seluruh tanah air. Berkati hamba-Mu setelah menjalankan tugas di sini, di hari-hari esok dia akan kembali. Tuhan lindungi perjalanan hamba-Mu ini sehingga kembali tiba di Jakarta dengan penuh selamat. Demikian pun akan kehadiran Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Mamuju, di mana saat ini sedang dalam proses penyelesaian kantor sekretariat. Kau memberkati untuk setiap orang yang telah turut mengambil peran, mengambil bagian dalam pembangunan ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dan mereka juga telah berbagi berkat dalam proses pembangunan ini. Dan pada akhirnya akan selesai dengan baik dan menjadi pusat pergumulan doa, bahkan gerakan-gerakan yang harus kami lakukan di tengah gereja, di tengah masyarakat. Juga berdoa untuk GMKI cabang Majene yang baru sedang memulai penggalangan dana, yang kiranya Tuhan memberkati untuk semua upaya ini. Para pengurus baik senior maupun seluruh pengurus dan anggota, supaya kami saling bahu-membahu, topang menopang dalam menjalankan misi ini sehingga semuanya juga terselesaikan dengan baik, menjadi kesaksian bagi banyak orang, persekutuan yang harus kami bangun dan dibarengi pembangunan moralitas di tengah bangsa ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh fasilitas yang boleh kami gunakan dalam kesempatan ini di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Mereka juga telah turut ambil bagian dalam memberi kesempatan bagi kami dalam menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Berkati Bapak Gubernur dan seluruh kepala OPD, seluruh staf pegawai di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai pemerintah yang memimpin dan mengayomi kami, biarlah kehadirannya sungguh-sungguh membangun keadilan, kebersamaan di tengah-tengah kehidupan Sulawesi Barat. Demikian pun gereja-gereja-Mu yang ada di Sulawesi Barat. Kau memberkati setiap denominasi gereja dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan mereka. Biarlah kehadiran gereja juga turut menggerakkan dan melaksanakan akan pekabaran Injil dalam memberitakan Injil di tengah-tengah
bangsa kami. Bahkan berbagai pelayanan yang bersifat sosial untuk menyentuh kehidupan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, kelanjutan acara pelantikan di malam hari ini, Tuhan memberkati kami, mengaruniakan hikmat, pengetahuan, ketabahan, sehingga seluruh rangkaian acara yang telah dijadwalkan boleh kami ikuti dengan baik dan boleh terselesaikan karena kasih Tuhan. Bapa di sorga, dalam kesempatan ini kami juga telah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan sukacita dalam merespon, menyambut segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kuduskanlah, berkatilah persembahan yang kami beri, sehingga senantiasa berdaya guna dalam persekutuan di tempat ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau memberkati Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh pemerintah yang ada di berbagai daerah dalam memimpin dan mengayomi kami semua. Dan biarlah bangsa ini juga selalu mengedepankan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memimpin, menyertai akan kehidupan kami, dimanapun dan kemanapun kami pergi, dalam menunaikan segala tugas tanggung jawab, seiring dengan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan ini. Ini kami yang datang berdoa bersyukur, berserah diri hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Bersama kita semua mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu, lakukanlah segala kehendak dan firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat pujian dari PKJ 182 ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat, Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Jemaat disilahkan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.